Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam video ini akan menjelaskan materi mengenai pajak dalam JISWAF. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi JISWAF dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil, MAK. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Paramita Dea Cahyaningsih, lalu yang kedua Rara Hardiana, dan yang ketiga Rusma Sabda Ramadan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak. Iuran berupa uang bukan barang dari rakyat kepada negara. Hanya negara yang berhak memungut pajak. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi pajak. Fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Fungsi regulasi. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak baik tarif maupun fasilitas keringanan pajak. Fungsi stabilisasi. Menjalankan kebijakan yang terkait dengan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi distribusi pendapatan. Menggunakan pajak untuk membiayai kepentingan umum dan membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perbedaan pajak dengan zakat. Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat, perbedaan zakat dan pajak antara lain dari segi penggunaan. Pajak dapat digunakan untuk seluruh sektor kehidupan, sedangkan sasaran zakat telah terang dan jelas, yaitu digunakan untuk kepentingan mustahik. Dari segi hubungan dengan penguasa, hukum wajib pajak sangat erat dan bergantung pada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Segi maksud dan tujuan, zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi daripada pajak. Dari segi nama dan etika, pajak berasal dari kata al-daribah yang secara etimologis berarti beban, sedangkan zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkah, maslahah, dan berkembang. Dari segi hakikat dan tujuan, pajak dikaitkan dengan kepatuhan pada peraturan negara, sedangkan zakat dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi batas minimal dan ketentuannya, pajak, aturan besar, dan pemungutan bisa berubah-ubah. Sedangkan zakat memiliki nisab dan persentase yang sifatnya baku. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya, zakat bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan pajak berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu isu pajak dalam JISWAF. Pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Second Annual Islamic Finance Conference atau AIFC 2017 di Hotel Amba Rukmo, Yogyakarta, seperti dikutip dari portal Berita Detik tanggal 23 bulan 8, menimbulkan perdebatan warganet. Terbukti di bagian bawah berita bertajuk Sri Mulyani ingin zakat dikelola seperti pajak. Ini menimbulkan beragam reaksi. Pokok persoalannya bermula pada judul yang menyatakan bahwa ada keinginan pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan untuk mengelola zakat sebagaimana pajak. Sederhananya, pengelolaan zakat ingin diambil alih oleh pemerintah. Ini akan menjadi jalur lanjutan perdebatan dalam isu dana haji, di mana sebagian masyarakat menganggap pemerintah ingin mengambil dana umat. Padahal, jika dicermati, tidak ada sama sekali keinginan itu. Kalimat yang dikutip secara langsung dalam berita itu menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Sri Mulyani hanya menyampaikan harapan kepada pihak pengelola zakat yang hadir di acara AIFC 2017 agar dana zakat bisa dikelola dengan lebih baik. Kemudian, beliau membandingkan dengan pengelolaan pajak,
Itu saja yang beliau sampaikan dan ini perlu diluruskan. Sejatinya masyarakat memang merindukan dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf atau ziswaf yang dikelola oleh lembaga penyalur yang kredibel. Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga penyalur ziswaf yang cukup dikenal dan dipercaya masyarakat, meskipun kita sudah memiliki Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Bahkan, bila Hari Raya Idul Adha tiba, lembaga-lembaga tersebut dipercaya masyarakat menyalurkan hewan kurban. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memang merindukan dan membutuhkan lembaga penyalur ziswaf yang bisa mereka percaya. Poin utama keberhasilan lembaga-lembaga ziswaf ini yakni pola pertanggungjawaban yang baik. Mereka melaporkan setiap kegiatan penyaluran dan terdokumentasi dengan baik melalui media-media sosial. Mereka berinteraksi dengan para donatur. Bahkan ada pola pertanggungjawaban personal kepada donatur rutin berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang dikirim khusus ke alamat email donatur. Ini pula yang menjadi tantangan utama pemerintah jika ingin mendapat kepercayaan masyarakat dalam penyaluran ziswaf. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan pemerintah. Yang pertama, memastikan setoran ziswaf masuk melalui modul atau sistem penerimaan negara, seperti yang diterapkan pada setoran penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, harus ada sistem yang bisa diakses penyetor untuk melihat berapa dana yang telah masuk dan telah digunakan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, memasukkan pertanggungjawaban dana ziswaf ini dalam pola pertanggungjawaban resmi negara, seperti Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah telah mengakui pembayaran ziswaf sebagai pengurang dasar kewajiban perpajakan. Artinya, harta yang akan diperhitungkan pajaknya sudah dikurangi dengan ziswaf yang telah dibayarkan, sehingga pajak yang harus dibayar lebih sedikit. Namun demikian, pengakuan ziswafnya masih secara manual. Ini perlu segera diotomatisasi untuk menarik minat masyarakat menyetorkan ziswafnya melalui pemerintah. Hal ini akan lebih menarik lagi jika pemerintah berani menjadikan ziswaf yang telah dibayar sebagai pengurang kewajiban perpajakan, bukan sekadar pengurang dasar kewajiban perpajakan. Ini akan menarik minat masyarakat agar lebih jujur dalam menunaikan kewajiban ziswafnya. Berdasarkan penelitian Eko Suprayitno dari Indonesia, Radiah Abdul Qadir dari Malaysia, dan Azhar Harun dari Malaysia yang dipublikasikan di situs ResearchGate pada bulan November 2015 bahwa di Malaysia, zakat memiliki dampak positif dan signifikasi pada pendapatan pajak dan hipotesis bahwa zakat akan mengurangi penerimaan pajak ditolak. Materi selanjutnya yaitu pajak pada lembaga ziswaf. Data dari Kementerian Agama 2018 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Namun, hanya terkumpul sebesar 6 triliun rupiah per tahun atau 0,2% saja. Di sisi lain, sebagai warga negara yang baik, selain menjadi seorang muzaki atau wajib zakat, umat muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau wajib zakat. Dalam APBN 2018, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara ditargetkan terkumpul sebesar 1.681,1 triliun rupiah. Baik zakat maupun pajak, keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa jika sudah membayar zakat, maka tidak berkewajiban lagi membayar pajak. Sejatinya, posisi zakat dan pajak bukanlah substitusional atau saling menggantikan, melainkan komplementer atau saling melengkapi. Selanjutnya, pengurangan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Untuk dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, seseorang atau badan usaha yang membayar zakat berhak untuk meminta bukti setoran zakat. Jumlah zakat yang dibayarkan dicantumkan dalam kolom di bawah penghasilan bruto, serta melampirkan bukti setor zakat dari lembaga yang ditunjuk.
Adapun badan atau lembaga yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 11/PI/2018. Beberapa diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Lembaga Amil Zakat atau LAZ, skala nasional, dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau LAZIS. Lalu optimalisasi sinergi. Meski pemerintah sudah memfasilitasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun kemauan masyarakat untuk melaporkan zakatnya dalam surat pemberitahuan pajak masih sangat kurang. Beberapa faktor yang menjadi kendalanya yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi baik dari pihak petugas pajak maupun petugas zakat bahwa zakat dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Saat melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan, petugas pajak acap tidak menanyakan kepada wajib pajak apakah atas penghasilan yang dilaporkan sudah ditunaikan zakatnya. Pun dengan petugas zakat, saat menyerahkan bukti setoran zakat, tidak menjelaskan kepada muzaki bahwa tanda bukti tersebut bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Yang kedua, faktor psikologis masyarakat Indonesia. Tentu hal yang dapat dipahami jika selama ini umat muslim masih banyak yang merasa enggan untuk mengungkapkan jumlah zakat yang ia bayarkan karena khawatir akan mempengaruhi kadar keikhlasannya dalam menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Alih-alih mencantumkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dalam formulir bukti setoran zakat, mencantumkan nama asli pun dikhawatirkan akan menimbulkan rasa riya di dalam hati. Lalu yang ketiga, belum tegasnya jenis zakat apa saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai zakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak mencakup seluruh jenis zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan dalam praktiknya, jenis zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak hanyalah jenis zakat atas penghasilan atau zakat profesi. Lalu yang keempat, zakat belum dikelola semodern penerimaan pajak. Jika selama ini atas setiap uang pajak yang dibayar oleh wajib pajak tercatat dalam modul penerimaan negara atau MPN dan mendapat nomor tanda penerimaan negara atau NTPN, maka ke depan diharapkan atas setiap dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki pun tercatat dalam modul penerimaan zakat atau MPZ. Para muzaki dapat memantau kemana dana zakat yang telah mereka bayarkan dan digunakan untuk kegiatan apa saja. Usulan untuk memasukkan zakat dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN memang masih menemui banyak kendala karena peruntukan dana zakat ini terbatas hanya untuk 8 golongan, yakni fakir, miskin, amilin, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, sinergi antara zakat dan pajak yang saling melengkapi harus terus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan materi dari kelompok 11. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.